Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-14 ini kita masih membahas materi terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Adapun untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan kondisi sebagai berikut. Pertama, harga akuisisi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar aktiva bersih entitas anak. Yang kedua, pembelian saham entitas anak besarannya di bawah 100%. Selanjutnya, yang ketiga, nilai buku aktiva dan kewajiban entitas anak berbeda dengan nilai wajarnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi terkait dengan goodwill, yaitu apabila harga perolehan saham entitas anak yang dibeli oleh entitas induk lebih besar jumlahnya dari aktiva bersih entitas anak. Nah, selanjutnya bagaimana kalau terjadi sebaliknya, di mana entitas induk ketika mengambil alih entitas anak, harga perolehan akuisisinya lebih kecil daripada aktiva bersihnya. Nah, apabila harga perolehan saham perusahaan anak yang dibeli oleh perusahaan induk lebih kecil jumlahnya daripada aktiva bersih perusahaan anak, maka selisihnya merupakan goodwill negatif atau disebut juga dengan diskon pembelian. Hal ini bisa terjadi karena mungkin entitas anak merupakan perusahaan yang sedang mengalami tren penurunan pertumbuhan usahanya yang menyebabkan kesulitan likuiditas, sehingga daripada terjadi kebangkrutan lebih baik dijual ke investor. Selanjutnya, diskon pembelian tersebut disajikan sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasi untuk entitas induk. Nah, yang perlu kalian pahami ya, diingat, perhatikan ya. Seperti halnya goodwill dan KNP, diskon hanya muncul dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu laporan yang menggabungkan entitas induk dan semua entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Baik ya, sebelumnya pada pertemuan ke-12 kita telah membahas, telah diulas ya, bahwa setiap perusahaan yang akan dilakukan akuisisi oleh perusahaan lain, maka aset dan kewajibannya biasanya dilakukan penilaian ulang sesuai dengan nilai wajarnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Lalu, apabila nilai wajar aset bersih entitas anak berbeda dengan nilai bukunya, maka selisihnya akan mempengaruhi goodwill atau juga diskon serta kepemilikan non pengendali dan diperlukan eliminasi atau penyesuaian. Nah, berikut ini perhitungan untuk mengetahui nilai diskon dengan kondisi nilai buku berbeda dengan nilai wajarnya. Caranya, jumlahkan harga perolehan entitas induk dengan KNP pada nilai wajarnya. Kemudian selisihkan dengan aktiva bersih entitas anak. Selanjutnya, apabila hasilnya negatif, di mana karena harga perolehan lebih kecil dari aktiva bersihnya, disebut dengan goodwill negatif atau disebut juga diskon pembelian. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah aktiva bersih entitas anak dengan cara total ekuitas, yaitu di sini contohnya ya, terdiri dari modal saham, agio saham, dan laba ditahan ditambah dengan jumlah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku entitas anak. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal satu berikut ini ya, di mana PTA bermaksud mengakuisisi saham PTB di pasar sekunder. Nah, sebelum dilakukan akuisisi, aktiva PTB dilakukan penilaian kembali ya. Nah, berikut ini beberapa aset
PTB ya terlihat sebagai berikut. Ya di sini persediaan ya nilai bukunya itu 10.000. Nah, nilai wajarnya itu 10.500. Berarti ada kenaikan, ada penyesuaian sebesar 500. Kemudian tanah ya, di mana nilai bukunya juga sama 10.000. Nah, nilai wajarnya 10.125. Sehingga di sini ada penyesuaian naik sebesar 125. Terus bangunan ya, nilai bukunya berarti berapa? 8.000 ya dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.000 sehingga nilai bukunya itu 7.000 atau disebut juga net book value ya. Nah, sedangkan nilai wajarnya sebesar 7.400 sehingga apa? Kenaikannya sebesar 400. Nah, di sini asumsi ya untuk bangunan umur ekonomisnya tersisa 10 tahun. Nah, selanjutnya modal saham ya 25.000 lembar ya terdiri dari 25.000, berarti nominal per lembarnya sebesar 1. Ya, terus agio saham sebesar 5.000, laba ditahan sebesar 5.000. Nah, itu terkait dengan laporan keuangan ya, sebagian laporan keuangan PT B yang akan diakuisisi oleh PTA. Nah, selanjutnya berikut ini ya transaksi di PTA dan di PTB pada tahun 2017. Pertama ya, pembelian sebanyak 20.000 lembar saham PTB di pasar sekunder dengan harga 1.306 per lembarnya. Nah, dengan cara apa? Menerbitkan saham baru ya, nominalnya 25.000, agio sahamnya itu sebesar 1.120. Jadi di sini pengambil alihan saham PTB itu tidak dilakukan secara tunai, tapi dengan menerbitkan saham baru. Selanjutnya, kedua membayar biaya akuisisi ya sebesar 1.000. Ketiga membayar penerbitan pendaftaran saham baru ya 2.000. Kemudian pengumuman laba bersih PTB ya sebesar 14.000. Terus dividen yang diumumkan 4.000 ya. Selanjutnya dibayarkan dividen 4.000. Nah, yang terakhir ya persediaan di PTB yang dinilai kembali ya telah terjual dengan harga 15.000. Nah, selanjutnya bagaimana jurnal yang dibuat ya terkait transaksi tersebut. Nah, berikut ini jurnal yang dibuat baik oleh PTB maupun oleh PTA atas transaksi tersebut. Nah, di PTA ya, jurnal yang pertama dibuat terkait dengan pembelian atau pengambil alihan saham PTB melalui penerbitan saham baru ya, di mana jurnalnya di sebelah debit investasi saham sebesar 26.120. Ini dalam ribuan ya, yaitu hasil perkalian dari 20.000 lembar saham dikalikan dengan 1.306 ya. Terus di sebelah kreditnya modal saham sebesar 25.000 ya tadi, karena pengambil alihannya dengan cara apa? Menerbitkan saham baru di mana nominalnya 25.000, maka sebelah kreditnya modal saham ya. Terus ada agio saham sebesar 1.120. Nah, di sini kenapa ada agio saham? Masih ingat kan? Ya, karena nilai wajar saham baru yang diterbitkan yaitu sebesar 26.120. Sedangkan nilai nominalnya berapa? Ya, 25.000. Jadi ada selisih sebesar 1.120. Nah, selisih ini merupakan agio saham. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah persentase kepemilikan PTA pada PTB, yaitu dengan cara jumlah kepemilikan saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 20.000 dibagi dengan 25.000, hasilnya 0,8 atau 80%. Sehingga apa? Kepemilikan saham PTA pada PTB sebesar 80%. Kemudian mencatat beban
akuisisi ya dan beban emisi saham baru. Jurnalnya ya, untuk beban akuisisi dianggap sebagai beban operasional ya, maka jurnalnya beban operasional sebelah debit, kreditnya kas masing-masing sebesar 1.000. Selanjutnya terkait beban emisi ya, biaya untuk penerbitan saham baru, di mana jurnalnya beban emisi pada sebelah debit, kreditnya kas ya, masing-masing sebesar 2.000. Nah, terus yang keempat itu terkait pengumuman laba entitas anak ya atau PTB, itu tidak ada jurnal karena menggunakan metode cost ya. Nah, yang kelima terkait dengan pengumuman dividen PTB, maka di PTA jurnalnya piutang dividen pada pendapatan dividen, nilainya 3.200 ya. Kenapa 3.200? Karena kepemilikan PTA pada PTB 80%, sedangkan dividen yang diumumkan sebanyak 4.000. Jadi hak PTA itu 80% kali 4.000, maka 3.200. Nah, yang keenam terkait dengan pembayaran dividen, maka jurnalnya ya kas di sebelah debit, kreditnya piutang dividen sebesar 3.200. Nah, itu jurnal yang dibuat oleh PTA. Nah, sedangkan di PTB jurnalnya ya, yang pertama ya terkait dengan pengumuman laba. Jurnalnya apa? Ya, ikhtisar laba rugi sebelah debit, kreditnya laba ditahan. Karena laba tahun berjalan dipindahkan ke laba ditahan ya. Maka jurnalnya tadi ikhtisar laba rugi pada laba ditahan. Terus yang selanjutnya terkait dengan pengumuman dividen. Jurnalnya dividen di sebelah debit, kreditnya hutang dividen masing-masing 4.000 ya. Terus selanjutnya terkait dengan pembayaran dividen. Maka jurnalnya hutang dividen ya sebelah debit, kreditnya kas ya masing-masing 4.000. Nah, yang terakhir terkait dengan informasi persediaan yang dinilai kembali telah laku terjual yang dimana harga penjualannya yaitu sebesar 15.000. Maka kalau dibuat jurnalnya sebelah debit kas misalkan secara tunai ya, kreditnya penjualan sebesar 15.000, terus mencatat HPP ya, maka jurnalnya sebelah debit HPP, sebelah kreditnya persediaan sebesar 10.000. Nah, itulah ya jurnal yang dibuat terkait transaksi yang terjadi pada tahun 2017 baik di PTA maupun di PTB. Selanjutnya, sebelum membuat jurnal eliminasi, kita terlebih dahulu menghitung apakah atas transaksi pembelian saham PTB tersebut terjadi goodwill atau diskon ya. Nah, ini perhitungannya ya. Pertama, mengetahui nilai wajar saham PTB, yaitu dengan menjumlahkan harga akuisisi atas pembelian 20.000 lembar saham PTB oleh PTA, yaitu sebesar 26.120, dengan nilai wajar KNP, yaitu hasil dari 25.000 lembar saham yang beredar dikurangi 20.000 yang dibeli oleh PTA, kemudian dikalikan dengan harga wajar per lembarnya yaitu 1.306, sehingga hasilnya 6.530, sehingga total nilai wajarnya sebesar 32.650, yaitu 26.120 yang dimiliki oleh PTA ya, dan ditambah KNP 6.530. Nah, yang kedua ya, menghitung aktiva bersihnya. Nah, karena di sini nilai wajar aktiva bersihnya berbeda dengan nilai bukunya, maka untuk menghitung aktiva bersih dengan cara jumlahkan total ekuitas PTB, yaitu modal saham sebesar 25.000 ya,
ditambah agio saham sebesar 5.000 ditambah laba ditahan sebesar 5.000 sehingga hasilnya yaitu 35.000 ya, dengan jumlah selisih antara nilai wajar dengan nilai buku Aktiva PT B ya, yaitu tadi yang dilakukan penilaian kembali yaitu persediaan kenaikannya sebesar 500, terus tanah kenaikannya 125 dan bangunan kenaikannya 400 sehingga totalnya 500 ditambah 125 ditambah 400 yaitu 1025 ya, sehingga total aktiva bersihnya berapa ya, 36.025 atau 35.000 ya nilai ekuitas ditambah tadi selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya 1025 ya, sehingga total aktiva bersihnya yaitu 36.025. Selanjutnya ketiga, nilai wajar saham PTB yaitu 32.650 ya dikurang dengan aktiva bersihnya yaitu 36.025, maka hasilnya negatif 3.375 ya, sehingga hasilnya apa ya, diskon kan ya karena negatif. Nah, bagaimana bisa dipahami? Kemudian dilanjutkan dengan membuat jurnal eliminasi. Nah, berikut ini jurnal eliminasi yang dibuat ya. Pertama, jurnal eliminasi investasi saham dengan ekuitas PTB ya. Nah, karena nilai wajar aset berbeda dengan nilai bukunya, maka jurnal eliminasinya ya di sebelah debit persediaan ya tadi naik ya sebesar 500, terus tanah ya sebesar 125, terus bangunan 400 ya, terus modal saham PTB itu 25.000, agio saham PTB 5.000, laba ditahan PTB 5.000. Nah, itu sebelah debitnya. Terus selanjutnya sebelah kreditnya diskon pembelian. Tadi jumlahnya berapa ya? 3.375. Kemudian sebelah kreditnya ya masih investasi saham yaitu nilainya 26.120. Terakhir KNP sebesar 6.530. Nah, itu jurnal ya terkait eliminasi investasi saham dengan ekuitas PT B. Selanjutnya eliminasi terkait dengan pembagian dividen oleh PT B ya. Jurnalnya sebelah debit pendapatan dividen ya nilainya 3.200. Nah, hasil dari 80% kali 4.000 ya. Terus KNP ya nilainya 800 ya, itu hasil dari 20%-nya ya kali 4.000. Nah, sedangkan di sebelah kreditnya dividen sebesar 4.000. Lalu jurnal eliminasi laba PTB bagian KNP, di mana jurnalnya di sebelah debit laba KNP, sebelah kreditnya KNP, masing-masing nilainya 2.800. Dari mana ini 2.800 ya? 20% kali laba PTB. Tadi labanya berapa? Ya, 14.000. Maka 20% kali 14.000 ya hasilnya 2.800. Kemudian jurnal yang dibuat terkait eliminasi persediaan ya yang dinilai kembali. Di sebelah debitnya ya HPP sebesar 500, kenaikannya tadi 500 ya. Sebelah kreditnya persediaan sebesar 500. Nah, jurnal ini dibuat apabila persediaan tersebut sudah laku terjual. Nah, kalau belum laku terjual, misalkan ada informasi bahwa persediaan tersebut belum laku terjual, maka tidak usah dibuat jurnalnya seperti itu. Terus bagaimana kalau terjualnya baru sebagian? Nah, berarti nilainya ya secara proporsional sesuai persentase yang terjualnya, itu untuk mudahnya ya. Terakhir jurnal penyusutan selisih nilai wajar bangunan dengan nilai
bukunya. Nah, tadi asumsinya ya umur ekonomisnya 10 tahun. Sehingga jurnalnya sebelah debit beban penyusutan, sebelah kredit akumulasi penyusutan bangunan ya. Nilainya 40 ya. 40 itu berarti tadi 400 dibagi dengan 10 tahun. Jadi tiap tahunnya sebesar 40.